Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifudin dari Manajemen Informatika. Di sini akan menjelaskan tentang jawaban mata kuliah untuk UTS Interface Research Planning. Yang pertama yaitu, ini ada gambar. Di sini merupakan aktivitas supplier merubah atau melakukan sebuah input, kemudian diproses, lalu akan menghasilkan sebuah output berupa barang ataupun jasa untuk kemudian dilanjutkan kepada customer atau pelanggan, di mana nantinya akan memiliki sebuah feedback atau penilaian dari proses tersebut. Kemudian jawaban kedua yaitu konsep CRM. Konsep CRM ini membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan merupakan salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain. Dan database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa mendatang. CRM membangun database pelanggan yang kuat yaitu satu merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Kemudian cara mengumpulkan database pelanggan. Satu, melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Kemudian yang kedua itu melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Dan yang ketiga itu menerbitkan kartu keanggotaan. Terus faktor yang ketiga itu faktor penting agar pelanggan memberikan datanya kepada perusahaan adalah penawaran benefit untuk pelanggan. Kemudian, kebanyakan retail memberikan reward point dan juga diskon jika mereka menjadi anggota. Dan yang terakhir itu database, kemudian melakukan ke profil pelanggan, segmentasi konsumen, dan pengambilan keputusan. Untuk jawaban UTS ketiga yaitu Business Process Reengineering Cycle ada 4 tahapan, yaitu 1. Identify Process. Tahap ini dilakukan identifikasi mengenai proses-proses yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengembangan, termasuk proses yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan dan pengembangan dari setiap proses terkait. Yang kedua itu ada review, update, dan analisis. Tahap ini dilakukan kembali review dari hasil identifikasi sebelumnya untuk proses yang lebih up to date, terkait proses yang akan berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, tahap ini juga akan dianalisis mengenai kekuatan dan kelemahan dari proses, sehingga dapat diketahui mengenai apa yang akan dibutuhkan untuk perubahan selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu design to be. Tahap ini dilakukan desain terhadap proses telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan konsumen, kekuatan dan kelemahan proses yang ada untuk dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir itu melakukan tes dan implement to be. Pada tahap terakhir ini dilakukan penyusunan suatu rencana yang komprehensif untuk mengimplementasikan proses yang baru. Rencana tersebut tidak hanya memuat perubahan pada arus proses, tetapi juga perubahan yang dibutuhkan dalam kebijakan, sumber daya, sistem informasi, dan lainnya. Untuk jawaban keempat, di sini ada gambar untuk menjelaskan ini, yaitu pertama dari konsep dasar dapat dua bagian dari sistem, yaitu front office, yaitu meliputi sales and sales application. Dan yang satunya lagi itu ada back office, yaitu meliputi financial application, inventory management. Keduanya saling terintegrasi atau terhubung dengan konsep dasar ini juga melibatkan customer sebagai subjek untuk terhubung ke bagian sales dan distribusi. Untuk melakukan order produk atau barang, di mana nanti data tersebut akan diinputkan ke dalam sales application dan tersimpan langsung ke dalam database. Kemudian data tersebut juga masuk ke dalam sistem application untuk proses dari segi pembelian ataupun pembayaran. Kemudian ada manufacturing application untuk dapat cek pada bagian produksi dan inventory management untuk proses segala persediaan barang dan akan terhubung kepada bagian supplier jika terjadi kekurangan bahan atau materi. Jika kekurangan bahan atau material pada bagian manufaktur. Jika kekurangan bahan atau material pada bagian manufaktur produksi. Kemudian untuk jawaban yang kelima di sini ada customer relationship management, yaitu sistem yang terintegrasi untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas. Kemudian ada service management, yaitu meliputi strategi bisnis untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian ada demand management untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Kemudian di sini ada customer demand fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk dan distribusi dan transportasi. Kemudian ada manufacturing full management. Kemudian ada procurement, yaitu berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok masuk untuk melibatkan menjadi beli tradisional.
Kemudian ada pengembangan produk dan komersialisasi, yaitu mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar. Konsumen dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Kemudian yang terakhir itu ada retur, proses mengidentifikasi produktivitas secara efektif. Keenam, mengapa penting penggunaan ERP, yaitu karena penggunaan ERP sebagai sistem yang menciptakan terintegrasi antar bagian atau antar individu untuk proses bisnis yang cepat. Dan ERP mampu melakukan perencanaan yang lebih valid dan terukur untuk meningkatkan daya saing dan laba perusahaan. Salah satu contoh lainnya yaitu tidak memakan biaya yang banyak, dapat menciptakan kolaborasi, produktivitas meningkat, dan yang keempat keamanan terjaga. Untuk jawaban nomor 7 di sini ada vision. Vision atau visi merupakan gambaran tentang apa yang dikehendaki yang menyangkut orang, produk, pelayanan, proses, fasilitas, dan pelanggan. Kemudian ada skill, yaitu skill sangat diperlukan karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dalam proses baru. Kemudian ada insentif, yaitu berupa penghargaan atau pengakuan apabila ada karyawan dapat memahami dan merasakan perubahan secara drastis membawa perbaikan atau rencana yang lebih baik. Kemudian ada research, aktivitas pengalokasian sumber daya yang meliputi dana, fasilitas, informasi, data, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada action plan, yaitu perencanaan dari serangkaian aktivitas, penanggung jawab dan jadwal waktu, serta target yang terperinci. Dalam 8 di sini ada karakteristik sistem ERP. Di sini ada before, sebelum penggunaan ERP dan sesudah penggunaan ERP. Pada gambar ini terlihat perbandingan antara before sebelum penggunaan ERP dan sesudah penggunaan ERP. Pada bagian before ERP, fungsi pada bagian dibuat secara terpisah. Masing-masing mempunyai kapasitasnya untuk segi HR, finance, dan operation. Sedangkan pada after ERP dapat dilihat untuk fungsi dan aplikasi setiap bagian menjadi satu kesatuan dalam prosesnya, kemudian menyimpan dalam satu database. Maka dari itu, penggunaan ERP saat ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, sehingga sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam satu aplikasi. Yang kesembilan di sini ada sales. Sales itu merupakan aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Di sini yaitu menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Cross-selling dan upselling. Sebagai contoh, CRM akan mengingatkan bank sales representatif untuk memanggil pelanggan yang buat deposit yang besar untuk menawarkan kepadanya layanan investasi dan program kredit utama. Kemudian yang kedua itu adalah direct marketing and fulfillment, proses transaksi secara langsung ataupun online. Di sini ada contohnya CRM dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan, kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Ketiga, service and support. CRM membantu manajemen customer service secara cepat membuat menunjuk dan mengelola layanan. Yang terakhir itu bisa pula memberikan si dalam pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau service. Dengan cara menyediakan data layanan yang relevan dan usulan bagi pemecahan problem. Dan yang terakhir itu syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi itu merupakan atau integrasi dapat diartikan saling keterkaitan tiap komponen untuk dapat berbagi kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk jawaban UTS Enterprise Resource Planning Saipudin Manajemen Informatika. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.